Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 10 yang saya sayangi, semoga hari ini dalam kondisi baik-baik saja ya. Semoga sehat-sehat saja, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau terpaksa keluar rumah ya pakai masker dan sering-sering cuci tangan. Karena itu akan lebih menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak, hari ini saya ingin membahas tentang karakteristik sosiologi, yang mana ini bisa kalian simak materinya pada halaman 12 pada buku penunjang kalian. Karakteristik sosiologi ya. Oke, siap untuk mengikuti pembahasan? Oke. Sosiologi telah memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan. Sebagaimana telah diuraikan, sosiologi memiliki karakteristik sebagai ilmu yang bersifat khusus seperti disebutkan oleh Harry M. Johnson melalui bukunya yang berjudul Sociology Systematic Introduction. Ya, Johnson mengemukakan bahwasannya karakteristik sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dijabarkan sebagai berikut. Yang satu, jadi karakteristik sosiologi, ngomong karakteristik itu ya ciri-ciri khusus ya. Sosiologi itu satu, empiris karakteristiknya. Empiris itu artinya sosiologi adalah hal ilmu yang berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. Spekulatif itu ya kayak main judi itu kan spekulatif ya, kayak ada peluang menang peluang kalah begitu, atau perkiraan tidak begitu. Tapi kalau sosiologi itu sifatnya empiris, mempelajari hal-hal yang nyata, bukan hal yang halusinasi, atau hal-hal yang angan-angan, bukan. Tetapi hal yang nyata terjadi di masyarakat, kemudian dipelajari dan dicari polanya, itu sosiologi begitu yang pertama. Sehingga kalau di dalam pembahasan ada menyangkut hal-hal yang bersifat hayalan, tentu itu sudah keluar daripada jalur sosiologi itu sendiri. Maka kita harus jeli. Artinya kalau kita ngomong sosiologi, kalau kita berbicara sosiologi atau kita sedang menulis tentang sosiologi, tentang ilmu sosiologi, tentu jangan sampai menyertakan hal-hal yang bersifat hayalan atau hal-hal yang bersifat halusinatif tadi, tidak empiris begitu. Nah, oleh karenanya hal-hal yang nyata itu kemudian diobservasi, diamati secara langsung, dan kemudian diabstraksikan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Itu sosiologi yang pertama, karakteristiknya adalah empiris. Kedua, sosiologi itu punya karakteristik teoritis. Maksudnya bagaimana? Sosiologi bersifat teoritis itu selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi yang kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah teori. Maksudnya begini, logika dasarnya dari begini. Ada hal-hal yang disebut sebagai konsep. Konsep itu adalah sebuah abstraksi daripada kenyataan. Misalkan di dunia nyata ada sebuah benda yang terbuat dari kayu, yang bentuknya kotak, yang kemudian punya 4 kaki atau berapa kaki lah ya, kalau di sekolahan ya punya 4 kaki, kemudian bisa berfungsi untuk digunakan menulis, untuk menaruh buku dan lain sebagainya. Nah, dari observasi di dunia nyata tadi, adanya benda yang demikian tadi, kemudian diabstraksikan, kemudian benda yang begitu itu dianggap atau disebut sebagai yang namanya meja. Nah, begitu. Nah, itu abstraksi daripada sebuah kenyataan. Artinya tadi ada kenyataan realistis yang namanya benda tadi yang terbuat dari kayu yang bentuknya demikian disifati kayak tadi, yang kemudian diabstraksikan, benda yang demikian itu namanya meja. Itu contoh sederhananya begitulah. Di dalam sosiologi, karena objek kajian kita adalah masyarakat, maka realitas yang ada di masyarakat itu diamati, diobservasi, dan kemudian data-data dari observasi itu dikumpulkan, yang kemudian diabstraksikan menjadi sebuah teori. Ya, taruhlah misalkan gini, di dunia nyata proses hidup manusia itu mulai dari lahir, kemudian dia lahir ada perkembangan kan, anak baru lahir itu
bisa nangis, kemudian setelah itu bisa gerak-gerakkan tangan, kemudian bisa ketawa, bisa tengkurap, bisa duduk, bisa merangkak dan lain sebagainya. Kemudian dia akan belajar ngomong, akan belajar bertingkah laku, banyak belajar bahasa dan lain sebagainya. Kemudian sampai dia sekolah dan lain sebagainya dan sampai dewasa. Lah, kita melihat bahwasannya manusia itu sejatinya adalah seorang pembelajar. Sejak dia lahir sampai dia dewasa, sampai dia mati, dia itu akan selalu belajar tentang hal-hal yang menurutnya akan berguna bagi kehidupannya. Nah, maka proses belajar itulah kemudian disebut sebagai yang namanya dalam sosiologi itu adalah sosialisasi. Jadi proses orang manusia itu belajar sejak dia lahir sampai meninggal. Nah, tentu ada tahap-tahapannya seperti kita tahu, tahapan bayi, kemudian ada tahapan anak sekolah TK, SD dan lain sebagainya, itu termasuk tahapan daripada pembelajaran yang dialami secara alamiah oleh manusia. Sehingga kenyataan yang demikian itu diabstraksikan menjadi sebuah teori. Oh, itulah yang namanya sosialisasi. Nah, itu teoritis maksudnya begitu. Jadi abstraksi daripada sebuah kenyataan yang diobservasi tadi. Oke, itu ya. Kemudian ketiga, karakteristik sosiologi adalah kumulatif. Artinya teori sosiologi itu dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada. Kemudian teori baru dikembangkan untuk memperbaiki, memperluas maupun melengkapi teori-teori lama. Ya, jadi dalam sosiologi itu ya dalam semua ilmu terutama ilmu sosial ya, teori itu selalu mengalami perkembangan. Bisa jadi dulu ditemukan teori A begitu, dan kemudian pada perkembangan berikutnya ada teori AB atau teori ABC dan lain sebagainya, sehingga bersifat kumulatif ya, Dari teori-teori yang lama akan tetap dibawa, tapi dikembangkan, diperluas, diperbaiki, diperhalus, dilengkapi dan lain sebagainya dengan teori-teori yang baru yang akan terus muncul. Begitu. Itu namanya kumulatif. Yang kemudian karakteristik sosiologi keempat adalah non-etis. Non-etis ini maksudnya apa? Sosiologi itu tidak menilai, tidak mempersoalkan, tidak mempermasalahkan baik atau buruknya sebuah fakta, melainkan akan menjelaskan fakta yang terjadi secara analitis. Jadi tidak dinilai, wah ini fakta ini baik atau buruk, ini negatif atau ini, tidak. Tetapi akan mencoba menjelaskan secara analitis, secara sistematis, faktanya itu begini loh, begini. Nah, nanti urusan menilai secara etika moral, itu tergantung atau urusan daripada standar moral seseorang. Yang penting sudah dijelaskan secara analitis, secara sistematis. Oh, bahwasanya fakta ini dan sebagainya. Itu namanya sosiologi yang bersifat non-etis. Nah, karakteristiknya. Nah, itulah 4 karakteristik sosiologi yang perlu anak-anak pahami dari ilmu pengetahuan ini. Jadi kesimpulannya kalau saya bilang ilmu pengetahuan itu seperti halnya pisau ya. Pisau itu kalau kita pandai menggunakannya, tentu itu akan bermanfaat bagi kita. Tapi kalau kita tidak pandai menggunakannya, tentu itu juga bisa berpotensi melukai diri kita sendiri. Makanya pintar-pintar kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan itu sesuai porsinya. Tetapi bagaimanapun juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan berbeda dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ya, saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.